Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi untuk bertafaqquh fid din, untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mempelajari thalabul ilmi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan sedikit kesempatan ini kita bisa mengambil banyak hikmah. Kita masih membahas terkait dengan keutamaan puasa. Qala musannif rahimahullahu taala menukil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal kullu amali ibni adama yudha'afu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa kullu amali ibni adam, setiap amal yang dikerjakan oleh anak Adam, yudha'af. Yudha'af itu artinya akan berlipat ganda. Akan berlipat ganda daripada setiap amal yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh ibnu Adam. Al-hasanatu asyru amthaliha. Bahwa setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, itu kan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Jadi satu kali berpuasa akan dilipat gandakan menjadi 10. Ila saba'i mi'atin dhi'fin. Bahkan sampai Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Dan tidak menutup kemungkinan dengan kekuasaan Allah, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tasyrifan lahu wa ta'jilan lahu, bisa jadi dari satu hari berpuasa itu dilipat gandakan menjadi 700 kali atau 700 pahala kebaikan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Dalam hadis ini, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan, memberikan jaza, memberikan ganjaran, memberikan kemuliaan. Yada'u ta'amahu, karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan makanannya. Wa yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, dan juga telah meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar merasakan rasa pahitnya orang fakir, rasa beratnya kehidupan orang fakir dan orang miskin. Begitu juga dengan syahwat. Beratnya bagaimana melindungi, menjaga syahwat yang ada dalam kehidupan seharinya. Akhrajahu Muslim. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi berikutnya, inna fil jannati baban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam surga itu pintu. Yuqalu lahu babur rayyan. Dan dikatakan bahwa nama daripada pintu tersebut adalah ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, dan masuk ke dalamnya, ke dalam pintu ar-rayyan tersebut adalah orang-orang yang berpuasa. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. La yadkhulu ma'ahum ghairuhum, tidaklah akan ada orang yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqal aina shaimun, artinya pintu tersebut akan mencari, akan bertanya, di mana orang-orang yang berpuasa. Fayadkhuluna minhu, kemudian orang-orang yang berpuasa itu masuk berbondong-bondong untuk memasukinya, memasuki pintu rayyan tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum, jika kemudian di antara penghuni surga dari pintu ar-rayyan itu sudah masuk yang terakhir di antara mereka, ughliqa, maka pintu tersebut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yadkhulu ma'ahum ahadun, maka tidak ada satupun orang yang akan bisa memasukinya selain daripada ahlus syam atau orang yang menjalankan ibadah atau amalan ibadah puasa ini. Begitu juga dengan riwayat yang lain, wa fi riwayatin inna fil jannati baba yud'ar rayyan. Dalam riwayat yang disebutkan inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ada pintu yud'ar rayyan yang disebut dengan nama ar-rayyan. Yud'a lahu shaimun, yang pintu tersebut disebutkan untuk, dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Faman kana minas shaimin, jika ada seseorang yang memang sebelumnya atau ketika menjalani kehidupan di dunia mengalami atau menjalani banyak sekali dari ibadah yang dia lakukan termasuk di bulan Ramadan ini, yaitu minas shaimin, daripada orang-orang yang selalu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalahu, maka akan memasukinya.
Wa man dakhalahu lam yadhma abadan. Maka barang siapa yang memasuki pintu Ar-Rayyan ini, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, akan memberikan sekali banyak keutamaan, hikmah, ketasyrifan wa ta'jilan wa tabjilan kepada ahlus siyam di bulan Ramadan ini, terkhusus di bulan Ramadan ini. Maka mari kita bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan di sana banyak sekali keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan di sana banyak sekali kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan di sana pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang meniatkan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala, yang meniatkan ibadah puasanya karena untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.